Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lisan Islamiyah semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah ketika Raja Zulkarnain mendapat nasihat dari si miskin. Namun sebelum itu, buat kalian semuanya yang tidak ingin ketinggalan kisah-kisah lainnya ataupun kisah-kisah terbaru, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar channel kita makin maju dan juga makin berkembang dan yang pastinya bermanfaat. Dalam kunjungannya ke suatu daerah, Raja Zulkarnain melihat penduduk daerah tersebut sangat miskin. Kehidupan yang ada di sana tak seperti kehidupan di negeri lain pada umumnya. Sungguh hal ini membuat Zulkarnain penasaran. Mereka tidak memakan daging, hanya mengkonsumsi sayuran dan tumbuh-tumbuhan. Kegiatan mereka sehari-hari adalah menggali kuburan dan melaksanakan sholat di dekat kuburan itu. Zulkarnain mengutus seseorang untuk mengundang pemimpin ataupun raja yang berkuasa di daerah itu. Sebut saja namanya Fulan. Namun, Fulan menolak undangan itu. "Saya tak punya urusan dengan Zulkarnain," kata Fulan memberi alasan. Merasa undangannya tak diindahkan, Zulkarnain akhirnya datang sendiri kepada si Fulan. Kepada si Fulan, Zulkarnain menjelaskan alasan kedatangannya itu, yakni karena Fulan tak berkenan diundang. "Jika saya butuh kepada Anda, maka saya akan mengunjungi Anda," kata Fulan menegaskan alasan keengganannya datang. Pada kesempatan itu, Zulkarnain menanyakan ketiga hal yang dilihat sebelumnya, yakni terkait kehidupan yang serba apa adanya, galian kuburan yang mereka buat dan mereka sholat di dekatnya, serta alasan mengapa mereka hanya mengkonsumsi sayuran saja. Ketiga pertanyaan itu jawab si Fulan dengan jawaban yang sangat baik dan logis khas seorang sufi. Pertama, tentang kehidupan yang apa adanya. Alasannya adalah ketika manusia berhasil memiliki dunia, maka ia akan merasa kurang dan kurang terus-menerus. Mereka tak akan pernah merasa puas. Dan yang kedua, kuburan dan salat di dekatnya. Salat di dekat kuburan itu dilakukan untuk menyadarkan diri mereka sendiri jika tiba-tiba hasrat untuk memiliki dunia muncul. Dengan demikian, hasrat itu bisa ditahan. Dan yang ketiga, hanya memakan sayuran. Fulan memberi alasan, hal itu sudah cukup untuk mengisi perut, sehingga tak butuh lagi daging. Bahkan, ia menegaskan, makanan apapun jika sudah melewati mulut, maka sama saja, tak ada rasanya sama sekali. Lantas Fulan mengambil sebuah tengkorak kepala. "Tahukah kamu tengkorak siapa ini?" "Tidak," kata Zulkarnain. Fulan menjelaskan, tengkorak itu adalah tengkorak seorang raja, di mana semasa hidupnya ia sangat zalim terhadap rakyatnya. Ia akan mendapatkan balasan kelak di akhirat, tegas si Fulan. Ia kembali mengambil satu tengkorak lagi dan menanyakan kepada Nabi Zulkarnain, "Apakah kamu mengetahuinya?" "Tidak," kata Zulkarnain sama seperti sebelumnya. Fulan juga menjelaskan tentang bagaimana biografi tengkorak itu. Menurut Fulan, tengkorak itu adalah tengkorak seorang raja yang menggantikan raja zalim sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun dalam memimpin, raja yang satu ini sangat adil. Karenanya, ia akan mendapatkan balasan dari apa yang telah ia kerjakan di dunia, ucap si Fulan. Sembari memegang kepala Zulkarnain, Fulan menyuruhnya untuk memilih hidup seperti apa yang ia akan jalani. Apakah seperti raja yang zalim atau raja yang adil? Di penghujung pertemuan itu, sebelum undur diri, Zulkarnain menawari Fulan sebuah jabatan menteri. Tawaran itu ditolak. Alasannya ia tak akan pernah bisa bersama Zulkarnain. "Kok bisa?" tanya Zulkarnain penasaran. "Ini disebabkan semua orang adalah musuh bagimu dan kawan bagiku," kata si Fulan. Kalimat itu ternyata membuat Zulkarnain tambah penasaran. Ia pun meminta penjelasan lebih lanjut. "Orang-orang memusuhimu karena kekuasaan dan kekayaan yang kamu miliki, sedangkan aku tak akan ada orang yang memiliki kepentingan untuk memusuhiku karena memang aku miskin," jawab Fulan dengan penuh wibawa.
Kisah ini penulis baca di kitab Uyun Al-Hikayah. Apa yang dikatakan Fulan pada bagian terakhir kisah ini menunjukkan bahwa meski tidak semua dunia acap kali menjadi penyebab perpecahan, betapa banyak persaudaraan dan persahabatan yang rusak karena dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah dunia. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.